Halo pemuda, sapaan itu bukan sebatas keterangan usia. Sapaan itu punya nilai kekuatan yang melampaui segala usia, cikal bakal perubahan dan bahan bakar kebangkitan. Jangan biarkan itu menjadi kalimat kosong, bak mimpi di siang bolong. Aku, kamu, kita, pemuda Islam. Kita punya sejarah agung bukan untuk dikenang dan dihafal nama pusaranya, tapi untuk obar bagimu mencari secercah harapan. Inggris menyebut Arthur, kita menyebut Muhammad Al-Fatih yang narasinya mengguntur. Rusia mengagungkan SAR mereka, kita berbangga dengan Sulaiman Al-Qanuni yang meraja 2 samudra dan 2 benua. Sementara Eropa mengingatkan kita dengan salib merahnya, kita ingatkan mereka bahwa bendera hitam putih kita yang tertinggal di bentengnya membuat mereka enggan mendekat selama berpuluh tahun. Bangkitlah umat Muhammad, narasi kita belum selesai. Siapa yang tidak belajar dari sejarah, maka suatu saat sejarah sendirilah yang akan mengajarinya. Tahukah kamu, ada orang-orang yang berusaha mengaburkan sejarah umat Islam. Mereka siang dan malam menulis buku-buku dan film-film yang membuat aku dan kamu menganggap bahwa pahlawan Islam itu jahat. Mereka justru menghadirkan pahlawan khayalan agar kita mendamba-dambakannya. Sampai sekarang, banyak sejarah yang hilang ditelan zaman, sengaja dikubur supaya generasi Islam amnesia. Diobrak-abrik oleh musuh-musuh Islam yang sebenarnya takut akan kebangkitannya. Namun, apakah benar-benar hilang? Detik ini dan ke depannya, mari merakit sedikit demi sedikit puzzle istimewa nan agung ini. Kalau kamu mengira bahwa sejarah Islam hanya sejarah di Arab, artinya kamu sedang tertipu. Siapapun manusia yang memperhatikan sejarah seluruh peradaban besar di dunia, maka ia akan bilang kepadamu bahwa sejarah Islam adalah sejarah dunia seluruhnya. Kamu akan menemukan sejarah Islam di Arab, kamu akan dikejutkan dengan sejarah Islam yang ada di Rusia, di Eropa, di Cina, di India, Amerika, bahkan benua Antartika yang penuh dengan es. Umat Islam di masa keemasannya, seperti kamu melihat Amerika Serikat hari ini dengan superpowernya. Nenek moyang kita mengembara, menjelajahi samudra dan memetakan bintang-bintang, mencari pulau-pulau yang baru tak berpenghuni, dan menggambar peta dunia sebelum orang-orang Eropa mulai berlayar. Kakek nenek kita yang mengenakan pakaian modis dan minuman lezat ketika dunia gelap dengan penyakit. Walaupun umat Islam memiliki sejarah di berbagai negara di dunia, namun kita adalah umat yang satu. Bangsa boleh berbeda-beda. Suku bisa saja berwarna-warni. Namun Islam membuat semua bersatu padu tanpa adanya sekat-sekat khayali. Semua ini bermula dari jauh hari saat dunia, terlebih Eropa, dikelilingi kerusakan dan dosa. Tak ada yang memperhatikan kebersihan, apalagi kemanusiaan. Pemberontakan, kebodohan, dan kemunduran serentak terjadi di Eropa. Penguasanya zalim, rakyatnya suka berbuat aniaya, dan tak ada orang bicara tentang pendidikan. Di Eropa berdirilah kerajaan Romawi yang besar, namun sakit keras. Kerajaan ini adalah imperium paling besar di dunia bagian barat pada saat itu. Luasnya setara dengan 33 negara Eropa dan Timur Tengah sekarang.
Mereka menguasai Eropa Timur, Afrika Utara, Spanyol, Italia, dan separuh Laut Mediterania. Namun, mereka saling berpecah belah dan saling bermusuhan. Pemerintah Romawi menetapkan pajak yang sangat tinggi pada petani dan juga buruh, merebut anak-anak mereka dari kedua orang tuanya untuk dipekerjakan di ladang dan dijadikan tentara. Wanita tak dianggap sebagai manusia, bahkan dianggap sebagai kotoran yang bisa dipermainkan. Tidak ada aturan dan undang-undang di Eropa pada saat itu. Semuanya hidup dalam sebuah lingkup yang berantakan. Di Asia, berdirilah Kekaisaran Sasanid Persia, imperium terbesar yang menyamai kehebatan Romawi di Eropa. Kekaisaran ini menjulang luas dari Cina bagian timur, India, Iran, sampai ke Mesir. Jika kamu ingin membayangkan kebesaran wilayah kekaisaran ini, nyaris setara dengan 35 negara di Afrika dan di Asia. Namun, besarnya kekuasaan kerajaan ini membuat raja mereka mengklaim diri sebagai dewa. Mereka yang berkuasa memaksa para rakyat untuk patuh pada aturan yang sangat berat bagi mereka. Pajak sangat tinggi, rakyat tidak bisa hidup sebagai manusia bebas, dan mereka terbagi menjadi 7 kasta. Sekitar 90% rakyatnya hidup sebagai kasta paling bawah yang selalu dihinakan setiap hari. Kasta tertinggi dikuasai oleh penyihir. Itu pun mereka hanya boleh berdiri 5 meter dari sang raja. Sementara kasta lainnya harus berdiri minimal 10 meter jaraknya. Itu pun tidak boleh memandang wajahnya. Rakyat yang menghadap raja mesti menutup mulut mereka dengan kain putih tipis. Agar apa? Agar napas mereka tidak mengotori istana raja. Kekaisaran Romawi dan Persia saling berperang sejak tahun 285 sampai tahun 628 Masehi. Itu artinya pertempuran panjang antara dua kerajaan ini telah berlalu sangat lama. 343 tahun lamanya, dunia saat itu sangat takut dengan keberadaan Romawi dan juga Persia. Kedua kerajaan raksasa ini bagaikan Amerika Serikat dan Rusia di zaman sekarang. Mereka menguasai banyak sekali negeri dan menjajah kota-kota penting di dunia. Saat itu, Romawi telah memeluk agama Katolik dan Persia menyembah api. Selama 3 abad, kerajaan besar ini pun berperang. Keduanya tak pernah sekalipun menyentuh wilayah gersang yang ada di antara dua kerajaan raksasa ini. Wilayah ini tandus, tak berpohon, hanya gundukan gunung batu dan beberapa kebun kurma yang ranum. Mereka tahu ada bangsa yang suka berdagang di dalamnya dan suka menghantarkan barang dagangan ketika musim panas menuju Syam dan musim dingin menuju Yaman. Mereka tahu bangsa ini hanyalah bangsa pengembala domba. Namun justru sejarah melacak sinyal kekuatan sangat dahsyat di negeri tandus itu. Sinyal kuat yang membuat api abadi di Persia mati. Namun, justru sejarah melacak sinyal kekuatan sangat dahsyat di negeri tandus itu. Sinyal kuat yang membuat api abadi di Persia mati. Istana di Romawi berguncang dengan hebatnya. Langit menjadi terang di malam hari, angin sepoi-sepoi menenangkan siapa saja yang merasakannya. Langit dan bumi sedang menyambut datangnya seorang lelaki yang akan mengubah wajah sejarah dunia.
Wilayah tandus itu akan melahirkan generasi hebat yang justru akan menaklukkan Romawi dan Persia di waktu yang sama. Tanah gersang berbatu itu akan menjadi pusat kekuatan dahsyat yang akan bertahan selama 1400 tahun lamanya. Di manakah negeri gersang itu? Siapakah lelaki itu? Dan bagaimana mereka akan mengubah sejarah dunia untuk selama-lamanya? To be connected.